Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan yang hari ini sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk masalah presensi bisa komen di kolom komentar disertai nomor absen dan nama lengkap. Dan sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bersama-sama yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidupku. Nah, pertama kita akan membahas apa sih itu Al-Quran. Nah, Al-Quran itu ada dua pengertian. Yang pertama yaitu Al-Quran menurut bahasa, dan yang kedua yaitu Al-Quran secara istilah. Al-Quran menurut bahasa itu adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu qara'a yaqra'u Qur'ana, yang artinya bacaan. Dan yang kedua yaitu Al-Quran secara istilah menurut para ulama, yaitu Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW, diriwayatkan kepada kita secara mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah. Atau bisa disebut juga Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril dan disampaikan kepada umat Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup. Selanjutnya kita akan membahas nama-nama Al-Quran. Nama-nama Al-Quran itu ada banyak, tapi di sini Ibu akan menyebutkan 5 saja. Yang pertama yaitu apa? Alkitab. Alkitab itu berarti tertulis atau yang ditulis. Yang kedua yaitu Al-Furqan, yang berarti memisahkan atau membedakan mana yang batil dan mana yang hak. Yang ketiga yaitu Az-Zikr. Apa sih Az-Zikr itu? Az-Zikr yang itu berarti peringatan. Dan yang keempat adalah Al-Mau'izah. Al-Mau'izah yang artinya berarti penjelasan atau nasihat. Yang kelima yaitu Asyifa, yaitu berarti obat atau penawar. Apa sih yang dimaksud obat? Al-Quran itu sebagai obat dan penawar. Contohnya kayak misalkan untuk penawar hati ya, penyakit hati. Nah, penyakit hati ini bisa disembuhkan dengan membaca Al-Quran atau mendalami maknanya. Yang selanjutnya yaitu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang pertama. Yang kedua yaitu sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Yang ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal. Yang keempat yaitu sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Taurat, dan Zabur. Yang selanjutnya yaitu pengertian mengenai hadis. Hadis secara bahasa itu adalah baru, tidak lama, atau pembicaraan, terus dan cerita ya, atau cerita. Nah, menurut para ulama, hadis ini merupakan sinonim dari sunnah, berupa perkataan Nabi atau perbuatan Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 4. Yang pertama yaitu menguatkan atau mengukuhkan dan menegaskan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Apa sih yang dimaksud mengukuhkan atau menegaskan hukum di dalam Al-Quran? Di sini ada surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Kemudian Nabi Muhammad SAW memperjelas. Rasulullah SAW bersabda, tidak diterima sholat
seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis Bukhari dan Abu Hurairah. Hadis tersebut maknanya sama dengan Al-Quran, namun lebih tegas ditinjau dari bahasanya maupun hukumnya. Dan yang kedua yaitu menguraikan atau menjelaskan dan merincikan ayat yang global atau mujmal. Yang dimaksud dari makna yang global yaitu di Al-Quran itu terdapat kurang lebih 67 ayat Al-Quran yang berisi perintah sholat, namun tidak terdapat rincian bagaimana cara melaksanakannya. Rasulullah SAW kemudian memperagakan sholat secara rinci dan memerintahkan umat Islam untuk menirunya. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sedang sholat. Kemudian nomor 3 yaitu menetapkan dan mengadakan hukum yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Contohnya, Al-Quran tidak menjelaskan tentang hukum seorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Perkara tersebut dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, dilarang seorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu membatasi keumuman ayat Al-Quran. Nah, artinya mengkhususkan atau mengecualikan ayat bermakna umum. Salah satu contohnya yaitu adalah dalil tentang keharaman bangkai dan darah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, diharamkan atasmu bangkai, darah, dan daging babi. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, yaitu telah dihalalkan kepada kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah. Yang dimaksud 2 macam bangkai di sini adalah sebangkai ikan dan bangkai belalang, sedangkan yang dimaksud 2 macam darah adalah ati dan limpa. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Selanjutnya, Ibu akan beri tugas kelompok untuk kalian untuk mencari nama-nama lain Al-Quran beserta penjelasannya dan contohnya. Sekian pertemuan hari ini, semoga bermanfaat. Dan untuk mengenai pembagian kelompok, nanti saya akan share di grup WA. Dan bagi yang belum paham bisa komen dan nanti akan saya jelaskan. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.